Dinukil dari kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidul Rahmani karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahi karim, amma ba'd. Pada Ahad pagi 3 Syawal 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berceramah sebagai berikut. Menentang al-haq Allah Azza wa Jalla atas takdir yang telah ditentukannya, berarti kematian agama, kematian tauhid, bahkan kematian tawakal dan keikhlasan. Hati seorang mukmin tidak mengenal kata mengapa dan bagaimana, tetapi hanya berkata baik. Nafsu memang mempunyai waktu untuk suka menentang. Barang siapa ingin memperbaikinya, ia harus melatihnya hingga aman dari kejahatannya. Semua nafsu itu amat jahat bila dilatih dan menjadi jinak. Maka ia menjadi sangat baik. Ia akan setia menjalankan seluruh ibadah dan meninggalkan semua kemaksiatan. Maka ketika itu akan dikatakan kepadanya. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menukil ayat suratul Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Pada saat itu nafsu telah tenang, hilang kejahatannya, dan tidak berhubungan dengan makhluk. Bahkan ia akan bertemu nasabnya dengan ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, jika ia telah keluar dari kungkungan nafsunya, ia berjalan tanpa keinginan dan hatinya jadi tenang. Meskipun datang banyak tawaran dan makhluk, ia hanya mengatakan, "Aku tidak memerlukan pertolonganmu." Pengetahuanmu terhadap keadaannya menjadikan dirinya tak perlu meminta. Ketika telah sempurna kepasrahan dan ketawakalannya, maka dikatakan kepada api, Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan menjadilah keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surat Az-Zumar. Tidak ada satu yang samar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah bersamanya sesaat saja, sungguh setelah itu akan melihat kelembutan dan kasih sayangnya selama bertahun-tahun. Pemberani yang sesungguhnya adalah orang yang mau bersabar sesaat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bersabarlah dalam menunggu pertolongan, dan bersabarlah dalam menunggu kemenangan. Bersabarlah bersamanya, sadarlah kepadanya dan jangan melupakannya. Jangan engkau sadar setelah mati, karena sadar setelah mati itu tidak berguna bagimu. Sadarlah sebelum mati, bangunlah sebelum kamu dibangunkan, supaya kamu tidak menyesal pada hari penyesalanmu yang tidak berguna, dan perbaikilah hatimu. Sesungguhnya jika hatimu baik, maka seluruh keadaanmu akan menjadi baik. Nabi SAW bersabda, Fibni adama mudghatun idza soluha laha syairu jasadihi wa ija fasadat fasada syairu jasadihi alla wahyal qalb. Dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Bila ia baik akan baiklah seluruh jasadnya, dan bila ia buruk akan buruklah seluruh jasadnya. Ingat, ia adalah hati. Hati dikatakan baik bila diisi dengan takwa, tawakal, tauhid, dan ikhlas kepadanya dalam semua amalan. Bila tidak ada sifat-sifat tersebut, berarti hati dalam keadaan rusak. Hati ibarat burung dalam sangkar, ibarat biji dalam kelopak, dan ibarat harta dalam gudang. Yakni ia seperti burung bukan sangkar, seperti biji bukan kelopak.
dan seperti harta bukan gudangnya. Ya Allah, sibukkan anggota badan kami untuk menaatimu, dan sibukkan hati kami untuk mengenalimu. Sepanjang hidup kami siang dan malam, masukkan kami dalam golongan-golongan orang-orang yang saleh. Berilah kami rezeki dengan sesuatu yang telah Engkau berikan kepada mereka. Engkau untuk kami sebagaimana Engkau untuk mereka. Amin. Doa Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, Engkau untuk Allah SWT sebagaimana orang-orang saleh untuknya, sehingga engkau mendapat sesuatu sebagaimana yang mereka dapatkan. Jika engkau menginginkan Allah Azza wa Jalla bersamamu, maka sibukkanlah dirimu dengan menantinya, sabar bersamanya, serta ridha akan perbuatannya terhadapmu. Kaum itu telah zuhud pada dunia dan mengambil bagian mereka daripadanya dengan tangan takwa dan warok. Kemudian mereka mencari akhirat dan melakukan amal-amal untuknya. Mereka mendurhakai nafsunya dan mentaati Tuhannya. Mereka menasihati nafsunya sendiri kemudian menasihati orang lain. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani beliau berkata, wahai anakku, nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Engkau harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah engkau menoleh pada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Celakalah engkau ingin menyelamatkan orang lain, sedangkan dirimu sendiri dalam keadaan buta. Bagaimana orang buta dapat menuntun orang lain? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang bisa menuntun manusia hanyalah orang yang dapat melihat. Yang bisa menolong mereka dari tenggelam di lautan hanyalah orang yang tangkas berenang. Yang dapat menuntun manusia kepada Allah Azza wa Jalla hanyalah orang yang telah memiliki ma'rifat kepadanya. Adapun orang yang tidak mengenalnya, bagaimana mungkin ia dapat menunjukkan kepadanya? Engkau tidak mempunyai hak untuk berbicara tentang kebebasan perilaku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau harus mencintainya dan beramal untuknya, bukan untuk lainnya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Hanya takut kepadanya, bukan kepadanya yang lain. Ini merupakan ungkapan hati, bukan hanya lidah. Ini adalah bisikan nurani, bukan gerakan lahir. Jika tauhid berada di pintu rumah sedangkan syirik berada di dalam rumah, itu kemunafikan namanya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu beliau bercerita, celakalah engkau lidahmu takut tetapi hatimu menentang. Lidahmu bersyukur sedangkan hatimu kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kebaikanku turun kepadamu sedangkan keburukanmu naik kepadaku. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahasanya, celaka engkau mengaku menjadi hambanya tetapi menaati selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau benar-benar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tentu akan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin yang yakin tidak pernah mengikuti nafsunya, maka seorang mukmin yang tidak pernah mengikuti syaitan, tidak pernah mengikuti keinginannya, ia tidak mengenal syaitan apalagi mentaatinya. Ia tidak memperdulikan dunia apalagi tunduk kepadanya. Bahkan ia menghinakan dunia dan mencari akhirat. Jika dia berhasil meninggalkan dunia dan sampai kepada Tuhannya, maka dia akan murni beribadah kepadanya sepanjang hayatnya. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menukil ayat, wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlishina lahuddinu hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran Surat Al-Bayyinah. Lalu beliau berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani, tinggalkanlah bersekutu dengan makhluk, tauhidkanlah Allah Hak Azza wa Jalla. Dialah mencipta
segala benda. Dia yang mencipta segala makhluk. Segala sesuatu ada dalam genggamannya. Wahai pencari sesuatu selain Dia, sesungguhnya engkau tidak berakal. Adakah sesuatu yang tidak terdapat dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala? Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya seperti itu. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menukil ayat Al-Qur'an. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Quran surat Al-Hijr. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Wahai anakku, tidurlah di dalam pelukan takdir, berbantalkan sabar, berselimut pasrah, sambil beribadah menanti pertolongan Allah SWT. Jika kamu berbuat demikian, Allah SWT akan melimpahkan karunia yang tidak kamu duga. Menyerahlah kepada ketentuan Allah SWT. Menyerahlah kepada ketentuan Allah SWT. Terimalah pesan ini. Kepasrahanku kepada takdir telah membuatku semakin dekat dengan Zat yang Maha Menentukan. Kemarilah kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemarilah kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersimpuh kepada takdir dan perbuatannya. Kita tunduk zahir dan batin kita. Kemarilah kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersimpuh kepada takdir dan perbuatannya. Kita tundukkan zahir dan batin kita. Kita menerima takdir dan berjalan di atasnya. Kita memuliakan utusan raja karena melihat yang mengutusnya. Jika kita bersikap demikian terhadapnya, sikap itu akan mengantarkan kita untuk bersuhbah kepadanya. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menukil ayat Al-Quran. Hunalikal walayatu lillahil haqqa. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Quran surat Al-Kahfi. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, engkau akan minum dari lautan ilmunya, memakan dari gugusan karunia-Nya, dan berbahagia dengan sentuhan rahmat-Nya. Sungguh keadaan ini hanya diberikan kepada satu di antara sejuta orang. Wahai gulam, wahai anakku, engkau harus selalu bertakwa. Wahai gulam, wahai anakku, engkau harus selalu bertakwa. Janganlah mengikuti nafsumu, wahai anakku. Janganlah mengikuti nafsumu, wahai anakku. Dan janganlah kamu berkawan dengan orang-orang yang jahat, wahai anakku. Janganlah kamu berkawan dengan orang-orang yang jahat, wahai anakku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani beliau berkata, seorang mukmin tidak boleh lelah dalam memerangi mereka. Janganlah memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Bahkan jangan turun dari keduanya. Dia tidur seperti para wali, makan ketika telah lapar. Yang dibicarakan dan diam telah menjadi perangai mereka. Hanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah yang membuat mereka berbicara. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan lidah mereka untuk berbicara, bagaimana Allah akan menggerakkan anggota badan mereka untuk berbicara kelak pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan suatu dapat berbicara sebagaimana menjadikan benda-benda dapat berbicara. Dia menyediakan sebab berbicara sehingga mereka dapat berbicara. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu semua untuk mereka, maka Allah akan menyediakannya. Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki agar berita gembira dan peringatan itu sampai kepada manusia, agar kelak dapat meminta pertanggungjawaban ke atas mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul alaihissalam. Manakala Allah Subhanahu wa taala telah mengirim para ulama untuk meneruskan kerja tersebut. Dan Allah mengutus para nabi dan ribuan nabi pada Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengirim para ulama untuk meneruskan kerja tersebut dan bangun umat manusia Nabi Muhammad SAW.
Lalu ulama adalah pewaris para nabi. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan pandanglah bahwa kenikmatan itu datang darinya sebagaimana Dia telah berfirman. Lalu Syekh Abdul Qadir Jalani menukil ayat Al-Qur'an suratul An-Nahl. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Lalu Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, di manakah rasa syukurmu wahai orang-orang yang bergelimang dalam kenikmatannya? Di manakah rasa syukurmu wahai orang-orang yang bergelimang dalam kenikmatannya? Wahai orang-orang yang menganggap kenikmatan itu datang dari selainnya. Terkadang engkau menganggap kenikmatan itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang engkau meremehkannya. Terkadang engkau memandang pada sesuatu yang tidak ada padamu. Bahkan terkadang engkau menggunakannya untuk menduhakai Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, dalam kesunyianmu engkau memerlukan sifat wara' untuk mengeluarkan dirimu dari kemaksiatan dan kesalahan. Engkau juga perlu bermuraqabah supaya menyadarkanmu mengenai pandangannya kepadamu. Dalam kesunyianmu engkau memerlukan hal itu. Kemudian engkau harus memerangi nafsu, keinginan, dan syaitan. Kebanyakan manusia binasa disebabkan oleh dosa. Kebanyakan ahli zuhud binasa disebabkan oleh syahwat. Dan kebanyakan wali binasa disebabkan oleh pikiran mereka pada waktu khalwat, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Kebanyakan para wali binasa disebabkan oleh pikiran mereka pada waktu khalwat. Kebanyakan para wali binasa disebabkan oleh pikiran mereka pada waktu khalwat, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Sedangkan para sidikin terkadang binasa karena kelengahan sekejap. Jadi kesibukan mereka adalah menjaga hatinya. Karena mereka tertidur di pintu raja, mereka bangkit untuk berdakwah menyuruh manusia agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya mereka menyuruh hati manusia. Mereka berkata, wahai hati, wahai ruh, wahai manusia dan jin, wahai yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala, kemarilah menuju pintu Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala, kemarilah menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berlarilah kemari dengan langkah-langkah hatimu, dengan langkah-langkah takwa dan tauhidmu, makrifat, wara' dan zuhud dari suatu selainnya, dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan para wali, cita-cita para wali, cita-cita mereka adalah kebaikan umat. Cita-cita mereka adalah memenuhi langit dan bumi. Wahai anakku, tinggalkanlah nafsu dan keinginanmu. Jadilah bumi di bawah telapak kaki para wali itu dan tanah di depan mereka. Al-Haq Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dia mengeluarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kedua ibu bapaknya. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang mati dalam kekufuran. Orang mukmin itu ibarat hidup, sedangkan orang kafir itu ibarat mati. Orang yang bertauhid itu hidup, sedangkan orang musyrik itu mati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi. Lalu Syekh Abdul Qadir Jalani menukil dalam hadis qudsi, awwalu man mata min khalqi iblis. Orang yang pertama kali mati di antara makhluk adalah iblis. Awwalu man mata min khalqi iblis. Awwalu man mata min khalqi iblis. Awwalu man mata min khalqi iblis. Orang yang pertama kali mati di antara makhluk adalah iblis. Orang yang pertama kali mati di antara makhluk adalah iblis. Orang yang pertama kali mati di antara makhluk adalah iblis, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Beliau menukil dalam hadits qudsi. Lalu beliau berkata, yakni dia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala sehingga mati dengan sebab kemaksiatannya.
Sekarang adalah zaman akhir. Pada zaman ini telah muncul pasar kemunafikan dan kebohongan. Janganlah engkau duduk bersama orang-orang munafik, para pendusta dan pembohong. Celakalah engkau, nafsumu pendusta, munafik dan kufur, bahkan durhaka dan musyrik. Bagaimana engkau duduk dengannya? Pertanyaan Syekh Abdul Qadir pada halayak umum. Tinggalkanlah ia dan jangan engkau ikuti bisikannya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Penjarakan ia, berikanlah haknya saja, jangan lebih dari itu. Tahanlah ia dengan mujahadah. Adapun keinginan, tunggangilah ia agar jangan sampai menunggangimu. Juga watak jangan temani ia seperti anak kecil yang belum berakal. Dan juga watak jangan temani ia seperti anak kecil yang belum berakal. Dan juga watak jangan temani ia seperti anak kecil yang belum berakal. Bagaimana mungkin engkau bisa belajar dari anak kecil? Tanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, syaitan adalah musuhmu dan musuh ayahmu Adam alaihissalam. Bagaimana mungkin engkau dapat berdampingan dengannya? Engkau tidak akan selamat, dia telah membunuh ayah dan ibumu. Jika engkau lengah sedikit saja, ia pasti akan membunuhmu. Jadikanlah takwa sebagai senjatamu. Kemudian tauhid, muraqabah, warok, sidik, dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pasukanmu. Pedang dan pasukan itu akan menghancurkan setan dan tentaranya. Setelah itu engkau akan menang karena Allah Subhanahu wa taala bersamamu. Wahai gulam, wahai anakku, satukanlah antara dunia dan akhirat. Letakkan mereka di satu tempat, lalu menjindirilah engkau dengan Tuhanmu di tempat hati yang telanjang tanpa dunia maupun akhirat. Wahai anakku, satukanlah antara dunia dan akhirat, lalu simpan dan letakkan mereka di suatu tempat. Lalu engkau menyendirilah engkau dengan Tuhanmu di tempat yang sunyi sepi, di tempat hati yang telanjang tanpa dunia maupun akhirat. Janganlah engkau menghadap kepadanya kecuali menyepi dari sesuatu selainnya. Janganlah engkau terikat oleh makhluk yang menghalangimu dari Khalik. Putuskanlah semua sebab, putuskanlah semua asbab. Tinggalkanlah Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Selanjutnya, jadikan dunia untuk tubuhmu, akhirat untuk hatimu. Dan Al-Haq Azza wa Jalla, Allah SWT, untuk hati nuranimu. Wahai gulam, janganlah engkau bersama nafsumu, keinginan dunia dan akhirat. Janganlah engkau mengikuti selain Allah Azza wa Jalla. Engkau akan tiba di gudang yang tidak akan pernah habis selamanya. Ketika itu akan datang kepadamu petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kesesatan sesudahnya. Bertobatlah dari dosa-dosamu dan larilah daripada kemauanmu dan keinginanmu. Jika engkau bertobat, hendaklah engkau bertobat secara lahir dan batin. Tobat adalah kemenangan hati. Tobat adalah kemenangan hati, wahai anakku. Tobat adalah kemenangan hati, wahai anakku. Lepaskanlah pakaian maksiat dengan tobat yang murni. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran hakiki, bukan majasi. Ya, termasuk amalan hati setelah mensucikan anggota badan dengan mengamalkan agama. Jika badan punya amal, hati pun punya amal. Jika hati keluar dari kungkungan asbab dan hubungan dengan makhluk, berarti ia telah belayar meninggalkan asbab dan mencari al-musabbib. Ketika hati telah belayar di lautan, maka di sana ia akan mengatakan, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang maha menunjuki aku. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan dari suatu pantai ke pantai yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga ia akan berdiri di atas keadaan yang lurus. Setiap kali ia mengingat Tuhannya, makin jelas penemuan dan terbukalah rimbunan yang menghalanginya. Hati pencari al-haq, hati pencari Allah Subhanahu wa taala akan berjalan cepat dan meninggalkan sesuatu di belakangnya. Jika ia takut pada sebagian jalan dari suatu kebinasaan, maka muncullah keimanan yang mendorong keberaniannya dan mengusir ketakutannya. Bahkan akan datang pula cahaya kedamaian berupa kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku,
Jika datang kepadamu sebuah penyakit, terimalah dengan tangan kesabaran dan tenanglah hingga datangnya obat. Dan jika datang obat, sambutlah dengan tangan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau berbuat demikian, berarti engkau berada dalam kehidupan dunia. Takut kepada api neraka akan mengetuk hati orang mukmin sehingga hati mereka menjadi pucat dan bersedih. Takut kepada api neraka akan mengetuk hati orang-orang mukmin sehingga hati mereka menjadi pucat dan bersedih. Dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyirami mereka dengan air rahmat, air kelembutannya, bahkan akan dibukakan untuknya pintu akhirat. Lalu mereka akan melihat tempat mereka yang aman. Jika mereka telah tenang dan damai, akan dibukakan untuk mereka pintu keagungan, sehingga hati dan nurani mereka pasti akan semakin takut dibandingkan sebelumnya. Jika kesempurnaan itu telah ada pada diri mereka, maka akan dibukakan bagi mereka pintu keindahan sehingga tentramlah mereka, dan mereka akan sadar serta menapaki tangga demi tangga. Wahai anakku, janganlah cita-citamu hanya mencari makan dan minum. Wahai anakku, janganlah cita-citamu hanya mencari makan dan minum. Wahai anakku, janganlah cita-citamu hanya mencari makan dan minum, menikmati pakaian dan istri. Yang menikmati semua itu hanyalah nafsu dan watak, wahai anak-anakku. Yang menikmati semua itu hanyalah nafsu dan watak, wahai anak-anakku. Yang menikmati semua itu adalah nafsu dan watak, wahai anak-anakku. Lalu di manakah hati dan nurani yang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cita-citamu hendaklah ditujukan pada hal-hal yang meninggikanmu. Jadikanlah Tuhanmu dan apa yang ada di sisinya sebagai cita-citamu. Dunia itu ada gantinya, yaitu akhirat. Dan makhluk juga ada gantinya, yaitu Allah Khalik Azza wa Jalla. Jika engkau meninggalkan sesuatu dari kehidupan dunia ini, maka akan ada gantinya yang lebih baik, yaitu akhirat. Anggaplah umurmu tinggal sehari saja. Anggaplah umurmu tinggal sehari saja. Bersiaplah menyambut kedatangan malaikat maut dan pindah ke akhirat. Dunia ibarat ladang, sedangkan akhirat adalah kampung yang sebenarnya. Jika datang kecemburuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menghalangi di antara mereka dengan makhluk, kemudian mereka tidak membutuhkan dunia maupun akhirat. Wahai pendusta, kamu mencari Allah pada waktu mendapatkan nikmat. Tetapi jika datang musibah, kamu lari seolah-olah kamu tidak menyukainya. Wahai para pendusta, kamu mencintai Allah pada waktu mendapatkan nikmat. Tetapi jika datang musibah, kamu lari seolah-olah kamu tidak menyukai musibah tersebut.